pembicaraan menarik saya tadi pagi, baru pagi-pagi sebenarnya sambil teh dan ngopi, udah bicara data breach yang terjadi baru-baru saja gitu kan. Jadi cukup seru ceritanya gitu ya, dengan teori konspirasi dan sebagainya. Oke, saya harus stop nih, kalau nggak nanti kebuka semua. Jadi cukup ada insight yang menarik juga dari Pak Agus gitu ya, kira-kira gitu ini apa yang ini. Tapi pelajaran yang ditarik dari situ, how easy bahwa penetration dan breach itu bisa terjadi gitu ya. 90% is about human error sebenarnya. Tentu ada people, processes, teknologi gitu, tapi kayaknya people-nya dan processes-nya tuh mengkombinasi hampir 90% dari problem yang terjadi gitu. Jadi how to mitigate that? Nah, tentu dengan teknologi. Tentu people akan selalu make mistake gitu ya. Even multinasional kayak kita, saya sudah hampir 20 tahun di multinasional, that thing aja tetap terjadi gitu ya, yang sangat cyber security posture-nya sudah sangat tight gitu ya, terutama multinational company yang besar gitu kan. Itu aja banyak terjadi gitu. Apalagi yang baru mau menerapkan, baru mau pengen melihat planning untuk mensecure data for example kayak gitu. Jadi kita udah tahu bahwa that's yang menjadi hal yang sangat vulnerable untuk kita coba lihat gitu ya. Kalau dari industri tertentu, contoh mungkin bapak-bapak ibu-ibu dari industri yang sifatnya financial gitu, itu sudah terbiasa dengan melihat regulasi dari OJK for example kayak gitu ya. Jadi ada governance dan rutin yang selalu dilakukan gitu ya untuk mengecek hal tersebut, comply or no comply dan sebagainya. Tapi bayangkan industri yang lain gitu ya. Jadi threat yang terjadi itu sangat-sangat menakutkan menurut kita gitu ya. Kalau baca terakhir data breach analysis yang rilisnya US ya, April ini aja US ada sekitar 4 miliar data breach, datanya keluar. Worldwide 5 miliar. Kayaknya tren Juni nanti naik. Salah satu penyumbangnya mungkin kita nanti kan di situ kan gitu ya. Jadi intinya how easy di level US aja ada 4 miliar data yang bisa ke breach di bulan April kemarin gitu. Dan analisanya 90% because of human error gitu. Tapi how to mitigate that gitu. Jadi makanya hari ini kita berbicara pertama dari angle tentu nanti teman-teman dari Sinesis akan Pak Agus akan bicara mengenai how regulasi PDP itu akan menambah kita untuk lebih memberikan posture cyber security yang lebih ketat gitu ya. Kemudian tapi satu sisi kita juga perlu teknologinya gitu. Jadi Cisco kalau kita melihat perkembangan Cisco terakhir, kita sudah punya full stack dari cyber security posture yang ada. Yang kita bicarakan hari ini, karena tadi saya bicara people gitu ya, yang biasa menggunakan semuanya device di endpoint, baik mobile maupun laptop, kita hari ini lebih banyak emphasizing di area itu. Jadi how to secure people-nya dulu gitu ya. How to govern people-nya dengan teknologinya gitu. Jadi by default dia akan mengikuti proses yang dinamakan kalau kita bicara konsepnya zero trust gitu kan ya. Jadi semua everything yang dia lakukan harus di-verify dulu gitu kan. Nah, tanggap dan penanganan insiden kegagalan data pribadi. Saya harus menjelaskan bahwa insiden tidak sama dengan kegagalan. Insiden tidak sama dengan breach. Misalkan saja laptop DBA Anda hilang ya, tentunya kan menyimpan data pribadi, kemungkinan besar menyimpan data pribadi. Nah, apakah itu insiden? Apakah itu kegagalan? Insiden jelas ya, karena hilang. Tapi apa itu kegagalan? Tergantung. Kalau hard disknya itu di-encrypt, kita bisa mengatakan bahwa ya walaupun itu hilang, bisa dilihat, bisa dicopot hard disknya dan ini, tapi akan sulit untuk dibaca. Sehingga kita bisa agak lebih yakin bahkan ini bukan kegagalan, ini insiden, yes. Nah, challenge-nya adalah ya orang nggak punya visibilitas nih, ya. Kalau misalnya aja insiden, ini nyerangnya kena siapa ya? Proses apa yang kena ya? Layanan apa yang kena ya? Lognya mana ya? Seperti itu. Nah, di sini kalau Anda punya ROPA, Record of Processing Activity, itu akan sangat membantu dan juga lognya. Berikutnya adalah terlalu banyak alert, ya. Sehingga ada alert fatigue. Jadi, wah,
sehingga menyebabkan ini alertnya nih, nggak benar nih alertnya nih, ini bukan attack nih. Lama-lama kalau kita sering seperti itu, jadi kita mengabaikan. Nah, terus juga dokumen penanganan insiden yang terlalu global atau terlalu kompleks. Ya, yang saya jumpai adalah sudah ada prosedur insiden recovery, sudah insiden handling. Ya, tetapi apakah itu cukup? Karena insiden ransomware berbeda dengan insiden misalkan denial of service attack, berbeda dengan insiden misalkan saja web defacement. Langkah-langkah detailnya itu berbeda. Sehingga perlu adanya playbook ya, yang lebih detail. Tapi playbook atau dokumen apapun itu nggak berguna kalau tidak dilakukan latihan. Karena kalau tidak ada latihan, bagaimana kita memastikan bahwa playbook itu bisa berjalan. Nah, latihan sekali lagi di POJK 11 dan yang SE 29 itu juga menjadi kewajiban financial institution. Bagaimana cara melindungi user dari stolen credential, tadi malicious website, termasuk tadi Pak kalau misalkan dia dia ada koneksi atau dia ada ngobrol gitu ya dari server ke hacker, itu kan pasti kan dia kan ke malicious website, nggak mungkin dia istilahnya ke website-website yang nggak terlarang gitu, pasti website-website yang aneh-aneh gitu. Nah itu pasti udah kena duluan, MFA attack, phishing email, dan social engineering gitu. Apalagi sekarang ya social engineering rame lah ya, tinggal lihat IG-nya udah ketahuan nama fullnya gitu kan, location-nya biasanya di mana segala rupa. Oke, one by one. Jadi yang pertama dari sisi user. User itu apa yang harus dilindungi? Jadi user rata-rata untuk masuk ke suatu application atau ke suatu sistem pasti mereka akan butuh MFA. Cuman yang dibedakan adalah tradisional MFA yang kita mungkin token, yang mungkin kita pakai passcode atau kita push dengan kita sebut adalah modern MFA, Pak. Jadi modern MFA itu apa sih? Modern MFA itu jadi dia bisa tahu kalau misalkan device tersebut kita kategorisikan sebagai device yang unknown, mungkin device-nya tidak terregister, device-nya tidak ada, bukan managed by company gitu. Terus tiba-tiba dia login gitu. Itu login dari mana? Nah, itu modern MFA harus bisa baca hal tersebut. Gitu. Dan bukan cuman hanya sekedar kalau cuman sekedar hanya authentication dapat SMS masukkan 4 digit, nah itu bukan modern namanya. Karena once laptopnya atau handphonenya dicuri, dia bisa dengan mudahnya dapat, ya kita sama-sama tahu lah, WhatsApp bisa diduplikat, SMS bisa dikirim by kapan aja gitu, kita bisa ini gitu. Nah itu. Yang kedua, ya mungkin sekarang udah banyak passwordless, pakai biometrik atau pakai Face ID kalau di iPhone gitu ya, itu udah modern MFA juga. Terus yang ketiga adalah single sign on. Nah ini yang biasanya juga banyak dilakukan dengan company terutama perbankan. Contohnya adalah kalau single sign on, satu divisi punya misalkan saya finance, dia cuma single sign on tapi ada tampilan ke application finance aja gitu. Jadi dia nggak bisa tuh akses ke application IT, orang application HR segala rupa. Dan begitu pun sebaliknya, ketika application HR-nya masuk, single sign on-nya adalah application yang terkait dengan HR gitu. Dan yang nggak kalah penting adalah risk-based authentication. Nah ini adalah yang menjadi pembeda. Jadi dia bisa tahu location segala rupa. Nah mungkin saya akan gambarkan berikutnya. Jadi problemnya adalah yang paling pertama adalah terlalu banyak password. Di mana terlalu banyak password akan banyak juga masalahnya. Solusinya adalah kita harus reduce password, single sign on, social engineering. Jadi kita juga harus punya strong authentication, nggak cuma hanya komunikasi dua arah dalam artian dapat dari SMS ataupun WhatsApp. Dan yang ketiga, bagaimana ceritanya company Bapak Ibu bisa memverify bahwa device-nya yang digunakan adalah device yang benar gitu. Jadi jangan sampai kita udah ketahuan kredensialnya gara-gara social engineering tadi, username passwordnya udah dapat, tapi si hacker pakai device yang lain tetap masuk gitu. Padahal harusnya hanya device yang di trust aja yang boleh masuk.